Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abian Belfafisya, NIM 120230034. Saya berasal dari TPB 21, Prodi Teknik Geomatika. Di video ini, saya akan membahas mengenai tugas besar pengantar komputer dan software 2, yaitu terkait program C++. Pada tugas ini, saya memilih dua mata kuliah, yaitu fisika dan kimia, yang akan dijadikan program. Untuk mata kuliah fisika, saya mengambil materi menghitung energi. Latar belakang saya mengambil program ini atau materi ini adalah karena saya ingin berinovasi dari yang sebelumnya menghitung secara manual menjadi lebih modern, dan sangat membantu kita di zaman yang serba ada dan serba cepat sekarang ini. Untuk mata kuliah kimia, saya mengambil materi menghitung tekanan gas ideal. Latar belakang saya membuat program ini adalah untuk memudahkan kita jika pada suatu waktu kita lupa akan rumusnya, dan juga bisa mempercepat waktu kita untuk menghitungnya. Kedua program itu akan saya masukkan konsep percabangan, perulangan, dan array, seperti yang telah saya pelajari pada mata kuliah pengantar komputer dan software 2 semester ini. Baiklah, selanjutnya penjelasan dari program. Baik, kita mulai dari program 1, yaitu program mata kuliah fisika menghitung energi. Dari baris pertama, include IO stream. Include IO stream ini merupakan otak atau prosesor dan juga bisa dibilang library pengarah yang mengatakan kepada compiler untuk meletakkan kode dari header file IOStream ke dalam program. Fungsi cout memerlukan file ini. Selanjutnya, using namespace std. Using namespace std adalah instruksi terhadap compiler untuk menggunakan semua fungsi yang terkait untuk kerangka yang sama, bisa berupa berkas, klasifikasi, dan sejenisnya yang berkaitan dengan std. Fungsinya adalah untuk meminimalisir kesalahan akibat tidak dikenalinya fungsi cout dan cin dalam penulisan secara langsung dan saat di running. Selanjutnya, integer main. Integer main merupakan fungsi utama dalam program. Fungsi ini akan dieksekusi pertama kali saat program dijalankan. Karena itu, kita harus menuliskan logika utama program di dalam fungsi ini. Di sini saya menuliskan integer k. Integer k ini nantinya akan menampilkan input berupa angka satuan yang tidak bisa menyebutkan bilangan berkoma. Lalu selanjutnya string d. String d ini gunanya untuk menginput atau mendeklarasikan berupa huruf. Selanjutnya, float jumlah sama dengan 0. Float jumlah sama dengan 0 di sini merupakan tempat kita memasukkan hasil dari perhitungannya. Disebut sama dengan 0 karena jika sama dengan 1, maka perhitungan yang nanti telah kita hitung akan ditambah 1 dari hasil yang sebenarnya. Lalu di bawahnya ada cout. Cout yang berisi nama, NIM Prodi TPB. Untuk menuliskan cout ini, kita harus memberi tanda petik terlebih dahulu sebelum memasukkan definisinya atau isinya. Inline ini gunanya adalah seperti enter saat kita memberi jarak pada paragraf, agar program yang kita buat ini lebih rapi, dan jika tidak menggunakan inline, maka kata-kata yang telah kita buat akan menjadi satu baris. Lalu di sini ada inline dengan cout yang kosong. Ini hanya dijadikan sebagai enter atau spasi. Lalu ini adalah judul dari program ini. Dan sama di bawahnya ada inline yang berisi kosong atau cout yang berisi kosong sebanyak 3 buah. Lalu kita masuk ke menu variabel. Di sini saya menyediakan 3 menu, yaitu 1. Energi kinetik, yang kedua energi potensial, yang ketiga energi mekanik. Selanjutnya, cout yang berisi variabel yang ingin dihitung, energi kinetik atau energi potensial atau energi mekanik.
sesuai dari menu yang di atas tadi. Di sini kita akan mendeklarasikan string D, yaitu yang berisi huruf K, EP, atau EM. Jika kita mengisinya tidak sesuai dengan 3 ini, maka program tidak akan dilanjutkan. Cout banyak percobaan. Garis miring N di sini fungsinya sama dengan N-line sebagai enter. Di sini kita akan mendeklarasikan K, yaitu menampilkan huruf yang tidak berkoma. Di sini kita jika ingin melakukan percobaan sebanyak 2 kali, maka kita bisa menulisnya 2 kali. Jika kita ingin 3 kali, kita juga bisa mengisinya 3 kali. Lalu kita masuk ke konsep array. Di sini terdapat float M elemen K, V elemen K, G elemen K, H elemen K, EK elemen K, EP elemen K. Float di sini maksudnya merupakan tempat yang menampung angka pecahan seperti angka yang berkoma. Lalu maksud dari M elemen K ini adalah massa. Lalu V elemen K ini adalah kecepatan. Lalu G elemen K ini adalah gravitasi. H elemen K ini adalah ketinggian. EK merupakan energi kinetik. EP merupakan energi potensial. K di sini maksudnya elemen K di sini maksudnya berapa kali percobaan yang telah kita tulis saat di cout banyak percobaan ini. Lalu kita masuk ke percabangan. If atau jika D sama dengan EK. Jika tadi kita memilih di sini variabel yang akan dihitung adalah EK, maka program penghitungannya akan tampil seperti ini. Di sini terdapat cout yang menandakan bahwa ini adalah program yang menghitung energi kinetik atau EK. Lalu di bawahnya ada perulangan. Nah, di sini kita udah masuk ke perulangan. Cara bacanya yaitu integer i sama dengan 0. Jika i lebih kecil dari k dan increment i plus plus. Maksudnya adalah awalnya i bernilai 0. Lalu perulangan bakal terjadi kalau i kurang dari k. Jadi kalau kita memasukkan input dari k berupa 2, maka perulangan yang bakal terjadi adalah 2 kali. Dan di tiap perulangan i akan selalu bertambah 1. Selanjutnya ada cout percobaan ke i plus 1. Maksudnya adalah jika kita memasukkan percobaannya sebanyak 1, maka akan tercetak percobaan ke 1. Lalu jika kita masukkan percobaan yang kelima, maka akan tercetak percobaan kelima. Lalu ada cout input nilai, yaitu kita menginput nilai dari yang akan kita masukkan. Lalu ada cout massa dan ada coin MK, yaitu angka yang akan kita masukkan untuk massanya. Selanjutnya ada cout kecepatan, lalu ada coin-nya, coin kecepatan, angka yang akan kita masukkan. Lalu setelah selesai, di sini terdapat jumlah atau hasil dari penghitungan energi kinetik. Karena rumus dari energi kinetik 0,5 kali M kali V kuadrat, maka di sini tertuliskan bahwa jumlahnya sama dengan 0 kali M kali V kali V. Selanjutnya ada cout hasil. Setelah kita mendapatkan seluruh nilai yang diperlukan untuk menghitung energi kinetik, disinilah kita mendapatkan jumlahnya di cout hasil. Selanjutnya, jika kita memilih percabangan EP pada awal tadi, maka akan tertampil programnya seperti ini. Sama halnya dengan program EK, di sini hanya dibedakan dari cout awalnya, yaitu penanda menghitung energi potensial, lalu rumusnya juga berbeda. Karena rumus dari mencari energi potensial adalah M kali G kali H. Lalu selanjutnya jika kita memilih di awal tadi variabel menghitung energi mekanik, karena rumus dari energi mekanik energi kinetik tambah energi potensial,
Maka jika kita ingin memilih percabangan ini, kita harus mengetahui dulu berapa besar dari energi kinetik dan potensial yang telah kita cari. Itulah penjelasan dari program 1, yaitu program fisika menghitung energi. Selanjutnya ini adalah flowchart atau diagram alir dari program 1, yaitu program fisika. Yang pertama ada integer k, yaitu yang telah dijelaskan tadi, yang menampilkan angka tanpa koma. Lalu ada string d, yaitu yang menampilkan huruf. Lalu di sini saya assign jumlah sama dengan 0. Lalu ada output menu variabel, dan ini adalah isi dari menu variabel, yaitu outputnya, yaitu masuk ke dalam output juga. Yang pertama energi kinetik, yang kedua output energi potensial atau EP, yang ketiga output energi mekanik, lalu selanjutnya output variabel yang ingin dihitung, yaitu di antara tiga tadi ini kita akan pilih akan menghitung yang mana di antara EK, EP, atau EM. Lalu di sini kita input atau kita masukkan hurufnya. Selanjutnya ada output banyak percobaan. Nah, di sini kita input K-nya, nilai yang tidak berkomanya atau angka yang tidak berkoma. Misalkan 2, 3, 4, atau seterusnya. Lalu karena di flowchart tidak ada float, maka di sini saya menggantinya dengan integer. Bedanya dengan float ini, integer ini maksudnya adalah yang menampilkan angka tanpa koma, yang hanya bisa menampilkan angka satuan, yaitu integer array M elemen K, V elemen K, G elemen K, H elemen K, EK elemen K, EP elemen K. Maksud dari M elemen K ini adalah jangan dari massa, kecepatan, gravitasi, ketinggian, energi kinetik, dan energi potensial. Lalu kita masuk ke if. Di sini jika misalkan if ini juga masuk ke percabangan. Di sini jika misalnya kita benar langsung menyebutkan atau langsung kita mencari EK atau energi kinetik, maka kita langsung diarahkan ke bagian program dari energi kinetik. Jika kita memilih itu, maka yang selanjutnya maka langkah selanjutnya adalah yang terjadi ada output atau penanda bahwa ini adalah program menghitung energi kinetik, itu outputnya. Lalu di sini ada for integer sama dengan 0 to k. Maksudnya jika di awal tadi kita menyebutkan bahwa kita akan melakukan banyak percobaan satu, maka ini kita akan memutar sebanyak satu kali saja. Memutar program ini sebanyak satu kali. Jika kita di awal tadi menginput banyak percobaannya adalah 4, maka kita akan berputar sebanyak 4 kali. Di sini ada output percobaan ke, yaitu yang nanti akan menampilkan percobaan keberapa. Lalu ada output input nilainya, nilai akan kita masukkan. Lalu ada output massa, maka kita akan memasukkan nilai massanya. Ada output kecepatan, kita masukkan nilai kecepatannya. Lalu ada rumus dari menghitung energi kinetik, yaitu 0 kali 5 kali M kali V kali V, atau M atau 0,5 kali M kali V kuadrat. Maka didapatkanlah hasilnya. Lalu selanjutnya, jika kita memilih variabel yang ingin dihitung adalah EP, maka itu termasuk ke bagian if atau percabangan yang salah, maka kita akan langsung turun ke sini. Lalu output dari program ini akan menandakan bahwa lalu outputnya ini program menghitung energi potensial. Sama dengan yang tadi, ini merupakan for, yang maksudnya ini merupakan for I sama dengan 0 to k,
Ini merupakan sesuai dengan berapa kali nanti kita mengisi input dari banyak percobaan di atas tadi. Jika misalnya kita menginput banyak percobaan yang akan kita lakukan adalah 2, maka kita akan 2 kali berputar dalam diagram alir ini untuk proses program dari menghitung energi potensial. Yang dibedakan dari penginputan program sebelumnya yaitu energi kinetik adalah di rumusnya. Karena rumus dari mencari energi potensial adalah M kali G kali H. Kita memilih percabangan energi mekanik. Yang akan keluar yaitu outputnya program menghitung energi mekanik. Karena rumus dari energi mekanik adalah EK plus EP atau energi kinetik plus energi potensial, maka jika kita memilih ini, kita sudah harus tahu bahwa berapa energi kinetik atau energi potensial yang akan kita hitung. Yang membedakan hanyalah rumusnya, yaitu energi kinetik ditambah energi potensial. Itulah penjelasan dari diagram alir atau flowchart dari program 1, yaitu program mata kuliah fisika. Berikut penampakan saat program di run. Sini ada nama saya, lalu judul program, menu variabel. Ingat, saat mengisi kita sesuaikan dengan ketentuannya, besar kecil hurufnya. Di sini saya memilih EK. Banyak percobaannya, kita pilih 2. Ini percobaan pertama, kita masukkan masanya 25. Kecepatannya 30. Maka hasilnya 1150. Lalu kita lanjut ke percobaan kedua. Kita isi lagi masanya 15. Kecepatannya 20. Maka hasilnya didapatkan 3000. Itulah bentuk program jika di running. Selanjutnya kita masuk ke penjelasan program kimia, yaitu program untuk menghitung tekanan gas ideal. Kita mulai dari baris atas lagi, include iStream, yaitu otak atau prosesor yang akan mengarahkan kita atau yang mengatakan kepada compiler untuk meletakkan kode dari header file iostream ke dalam program. Lalu ada using namespace std, yaitu instruksi terhadap compiler untuk menggunakan semua fungsi yang terkait untuk kerangka yang sama, bisa berupa berkas, klasifikasi, dan sejenisnya. Gunanya agar saat kita running tidak terjadi kesalahan atau error. Lalu selanjutnya integer main, yaitu fungsi utama dalam program. Fungsi ini akan dieksekusi paling pertama sebelum kita melakukan yang lainnya. Di sini saya memasukkan integer k, yaitu yang akan menampilkan input berupa angka, tetapi ia tidak bisa menampilkan angka yang berkoma. Selanjutnya saya menginput string d, yaitu menginput huruf untuk mendeklarasikan huruf. Lalu di sini ada float r sama dengan 8,314. Ini maksudnya adalah float ini adalah tipe data yang merupakan tempat menampung angka pecahan seperti angka yang berkoma. Nah, di sini r sama dengan 8,314 adalah hukum ketetapan dari hukum Avogadro. Lalu lalu float jumlah sama dengan 0, yaitu tempat hasil dari perhitungannya. Sama dengan 0 di sini karena jika kita buat sama dengan 1, maka perhitungan yang nanti telah kita hitung akan ditambah 1 dari hasil sebenarnya.
Lalu kita masuk ke cout, nama, NIM, prodi, TPB. Untuk mendeklarasikan karakter out atau cout, kita harus memberi tanda petik di awalnya sebelum mengisi. Lalu di sini ada endline. Endline merupakan endline ini berguna seperti saat kita memberi jarak pada paragraf agar program kita lebih rapi dan lebih teratur. Lalu kalau kita tidak menggunakan endline, maka kata-kata yang telah kita buat ini akan menyatu menjadi satu baris dan tidak rapi. Lalu di sini juga ada endline yang kosong yang gunanya hanya sebagai enter atau spasi berjumlah 3 buah. Dan ini adalah judul dari program saya, yaitu program menghitung tekanan gas ideal. Lalu di bawahnya terdapat endline lagi sebanyak 3 buah. Dan ini adalah menu variabel yang disediakan untuk menghitung tekanan gas ideal. Yang pertama P yaitu tekanan gas, yang kedua V adalah volume gas, yang ketiga N mol gas, yang keempat T suhu gas. Lalu selanjutnya ada cout variabel yang ingin dihitung yang berisi singkatan dari menu-menu yang ada, yaitu P garis miring V garis miring N garis miring T. Perlu diperhatikan saat kita menginput variabel ini, variabel yang ingin dihitung, kita harus memperhatikan besar kecil dari hurufnya, karena jika tidak sesuai dengan yang telah ditentukan, maka program tidak akan berjalan. Di sini kita akan manggil string D, yaitu yang akan menginput huruf. Selanjutnya ada cout banyak percobaan. Nah, di sini kita akan memanggil atau mendeklarasikan integer k, yaitu yang menampilkan input berupa angka, namun ia tidak bisa menginput bilangan yang berkoma atau mendeklarasikan bilangan berkoma. Lalu kita masuk ke konsep array. Di sini ada float, P elemen K, V elemen K, N elemen K, T elemen K. Maksud elemen K di sini adalah nanti dia akan mendeklarasikan sesuai berapa banyak percobaan yang akan kita lakukan. Jika kita menulis di cout banyak percobaan tadi adalah 4, maka kita akan mengerjakannya sebanyak 4 percobaan. Percobaan 1, 2, 3, dan 4. Lalu selanjutnya kita masuk ke if atau percabangan. Jika D sama dengan P. Lalu kita masuk ke percabangan. If, jika D sama dengan P. Jika saat kita memilih menu pada variabel yang ingin dihitung tadi adalah P, maka program yang tertampil akan seperti ini. Yaitu pertama ada cout yang berisi ini program menghitung tekanan gas sebagai penanda. Selanjutnya kita masuk ke perulangan, yaitu for integer i sama dengan 0 jika i kecil dari k dan increment i++. Maksudnya adalah i bernilai 0. Lalu perulangan akan terjadi kalau i kurang dari k. Jadi, jika memasukkan input dari k berupa 2, maka perulangan akan terjadi 2 kali. Dan di tiap perulangan i akan selalu bertambah 1. Lalu di bawahnya ada cout percobaan ke i plus 1. Maksudnya, jika kita memasukkan percobaannya sebanyak 1, maka akan tercetak percobaan ke 1. Lalu jika kita masukkan percobaan kelima, maka akan tercetak percobaan kelima. Lalu di bawahnya ada cout input nilai. Yang akan kita input adalah pertama mol gas, cout mol gas, dan ini in-nya N yaitu mol gas, lalu cout suhu gas, lalu ada in atau input dari nilai suhu gas, lalu cout volume gas, dan ada nilai yang akan diinput atau in
dari volume gas atau V. Lalu, karena rumus dari mencari tekanan gas adalah N kali R kali T bagi V, maka itu harus kita tuliskan juga di jumlah agar rumus ini dan yang kita hitung ini bisa benar hasilnya. Setelah kita mendapatkan hasil itu, disinilah kita akan mendapatkan hasilnya, yaitu di cout hasil yang berisi jumlah dari perhitungan kita. Dan hal itu juga berlaku pada percabangan else if D sama dengan V, else if D sama dengan N, dan else if D sama dengan T. Itulah penjelasan dari program 2, program mata kuliah kimia. Baik, berikut ini adalah flowchart atau diagram alir dari program 2, yaitu program kimia. Ada integer K di awal, yaitu seperti dijelaskan tadi, yang menampilkan angka tidak berkoma, lalu ada string D yang menampilkan huruf, lalu di sini ada hukum ketetapan dari hukum Avogadro, R sama dengan 8,314, lalu saya assign jumlah sama dengan 0, ada output menu variabel, lalu selanjutnya output menu 1 yaitu P atau tekanan gas, output 2 volume gas sama dengan V, output 3 N sama dengan mol gas, output 4 T sama dengan suhu gas. Lalu selanjutnya output variabel yang ingin dihitung di antara keempat menu tadi, yaitu singkatannya P atau V atau N kecil atau T. Lalu kita input variabel yang ingin kita hitung. Selanjutnya ada output banyak percobaan. Lalu kita input juga K-nya, berapa kali percobaan yang akan kita lakukan, misalnya 2, 3 atau seterusnya. Selanjutnya, karena di flowchart tidak ada float atau yang menampilkan bilangan berkoma, saya ganti dengan integer array. Maksudnya di sini dari P, V, N, T ini adalah sesuai dengan menu yang di atas tadi. Lalu kita masuk ke if atau percabangannya. Jika kita langsung memilih D sama dengan P, maka kita langsung masuk ke true. Lalu kita menjalankan program menghitung tekanan gas. Selanjutnya ada for. Maksud dari I sama dengan 0 to K adalah jika di banyak percobaan tadi kita memilih banyak percobaan kita adalah 4, maka kita akan berputar di program ini sebanyak 4 kali. Lalu jika 2, maka kita akan mengulang program ini sebanyak 2 kali. Adapun yang ditampilkan pada program ini adalah ada output percobaan keberapa, output dari input nilai, output mol gas, lalu input atau nilai dari mol gas. Selanjutnya ada output suhu gas, ada input atau nilai dari suhu gas, lalu output volume gas dan input dari volume gas. Karena rumus dari tekanan gas adalah N kali R kali T dibagi V, maka kita harus menuliskannya di sini agar kita mendapatkan output hasilnya. Hal yang sama kita lakukan juga untuk D sama dengan V, D sama dengan N, dan D sama dengan T. Yang membedakannya hanyalah rumus dari masing-masing percabangan itu. Itulah penjelasan diagram alir atau flowchart dari program 2, program kimia. Berikut adalah jika program di running.
sini ada nama saya, judul, lalu menu variabel yang akan bisa dicari. Di sini saya memilih P. Jangan lupa perhatikan besar dari hurufnya, karena jika tidak sesuai, programnya akan tidak berjalan. Banyak percobaannya 2. Lalu kita masukkan input nilai dari mol gas 4,42. Suhu gasnya 27. Volume gasnya 60. Lalu percobaan kedua sama seperti percobaan pertama. Itulah gambaran dari program yang telah di-running. Baik, itulah penjelasan dari saya mengenai tugas besar pengantar komputer dan software 2. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.